Salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Septayani Sagala. Di sini saya akan memaparkan materi ajar memahami teks resensi. A. Konsep dasar teks resensi. Ketika kita hendak memahami suatu teks, setidaknya ada beberapa hal mendasar yang perlu kita ketahui. Beberapa hal tersebut terkait dengan 1. Apa fungsi komunikatif dari teks tersebut? 2. Di mana lokasi sosial teks tersebut? 3. Apa unsur utama yang ada pada teks utama tersebut? 4. Bagaimana struktur generik teks yang bersangkutan? Dan 5. Apa karakteristik penggunaan bahasa pada teks tersebut? Di sini saya berikan contoh, yaitu kategori judul buku, keterangan Laskar Pelangi. Penulis Andrea Hirata, negara Indonesia, bahasa Indonesia, genre roman, penerbit Bintang Pustaka Yogyakarta, tahun terbit 2005, halaman 529 halaman, ISBN 979-3062-79-7. Baiklah, di sini saya akan memaparkan bahwa ada 10 tokoh pada novel Laskar Pelangi ini. Dan saya akan memaparkan sekaligus penokohannya. Yang pertama itu tokoh Ikal. Ikal adalah tokoh yang paling pintar. Ia memiliki minat di bidang sastra yang menggambarkan dengan kegemaran menulis puisi. Yang kedua itu Lintang. Teman sebangku Ikal ini sangat jenius. Ia merupakan anak seorang nelayan miskin yang tidak mempunyai perahu namun harus menghidupi 14 jiwa. Minatnya untuk sekolah sangat besar. Hal ini ditunjukkan sejak pertama kali di sekolah dan selalu aktif di kelas. Yang ketiga ada Sahara. Sahara menjadi satu-satunya anak sekaligus anggota Laskar Pelangi, sifatnya keras kepala, patuh terhadap agama, memiliki pendirian kuat, pandai dan ramah. Selanjutnya ada Mahar. Mahar memiliki paras tampan, tubuh kurusnya dan berbakat di bidang seni. Saat dewasa sempat menganggur karena ibunya sakit-sakitan. Akyong. Akyong keturunan Tionghoa yang menjadikan Mahar sebagai suhunya. Meski buruk rupa, namun baik hati dan suka menolong. Selanjutnya ada Syadan. Syadan merupakan sosok yang tidak menonjol dan tidak pernah diperhatikan, namun ia mempunyai cita-cita menjadi aktor. Selanjutnya ada Kucai. Kucai selalu dipercaya menjadi ketua kelas dan setiap generasi sekolah. Akibat kurang gizi, ia mengalami rabun jauh dan penglihatannya melenceng. Sejak kecil, mahir sebagai politikus dan saat dewasa menjadi ketua fraksi DPRD Belitung. Selanjutnya ada Borek. Borek adalah laki-laki yang ingin selalu tampil maco. Saat dewasa ia bekerja menjadi kuli. Selanjutnya ada Trapani. Pria tampan ini baik hati dan pandai. Namun karena terlalu bergabung dengan ibunya, membuatnya tinggal di rumah sakit jiwa. Selanjutnya ada Harun. Harun mempunyai keterbelakangan mental sehingga memulai sekolahnya terlambat. Ia memiliki sifat jenaka. Dan kelebihan dari novel Laskar Pelangi ini adalah buku resensi cerita persahabatan dan kesetiaan dalam berteman. Selain itu juga menekankan arti penting pendidikan. Kisah yang diangkat pada novel sangat mengharukan. Banyak pelajaran hidup yang bisa dipetik dalamnya. Kelemahannya yaitu banyak digunakan nama-nama ilmiah yang tidak familiar bagi masyarakat sehingga pembaca kurang menjadi nyaman. Hal ini akan mempersulit pembaca dalam memahami isi cerita. Apalagi glosarium tidak diletakkan pada halaman di mana kata itu berada. Resensi novel Laskar Pelangi ini dapat memberikan gambaran singkat mengenai cerita yang disajikan. Salah satu poin penting yang ingin disampaikan penulis melalui novel tersebut adalah bahwasanya semua yang terjadi di dalam hidup manusia ini telah ditentukan. Selanjutnya, satu lokasi sosial teks resensi. Jenis-jenis teks resensi dapat kita temukan di buku ajar ilmiah, koran, situs internet, artikel ilmiah, makalah, dan lain sebagainya.
Tempat di mana teks resensi ditemukan, di sanalah lokasi sosial dari teks cerpen tersebut. 2. Unsur-unsur teks resensi. Mungkin kita sudah mengetahui apa itu unsur-unsur teks resensi, walau hanya sekedar pengetahuan umum. Kita lihat kembali teks novel Laskar Pelangi. Apa unsur utama yang dapat kita temukan dari teks tersebut? Yang pertama, yang kita lihat dari teks resensi adalah identitas buku, karena identitas buku berisi informasi yang mencakup mengenai judul, jenis buku fiksi dan non-fiksi. Namun, nama, penulis atau pengarang, penerbit, tahun terbit, cetakan, ketebalan halaman, dan ukuran buku. Ketiga, struktur generik teks resensi. Setiap teks memiliki struktur generik. Setiap objek yang dapat diamati oleh indera memiliki struktur generik. Misalnya, seekor kucing saat diamati memiliki kepala, mata, hidung, telinga, bulu, kaki, dan ekor. Itu disebut struktur generik kucing. Jadi, struktur generik adalah rangkaian yang dapat diamati oleh seseorang berdasarkan konsep di atas. Kita lihat kembali teks resensi novel Laskar Pelangi. Dapat dilihat pada teks tersebut, terdapat judul, paragraf yang berisi beberapa kalimat dan kata, terdapat tanda baca. Judul merupakan struktur umum yang dapat diamati oleh pembaca pertama kali. Selanjutnya, struktur dari teks tersebut yaitu paragraf-paragraf yang berisi ide-ide pada teks tersebut. Keempat, karakteristik penggunaan bahasa dalam teks resensi. Penggunaan bahasa merupakan cara yang digunakan penulis dalam mengungkapkan ide cerita. Hal tersebut mulai dari penggunaan lambang-lambang bunyi, ide, keefektifan kalimat, penggunaan tanda baca seperti titik, koma, tanda kutip, dan lain-lain. Penggunaan bahasa ditentukan sesuai dengan pemahaman penulis terhadap teks, seperti A. Terutama sekali pemahaman penulis terhadap bahasa. B. Memahami tema dari teks beserta masalah yang diungkapkan. C. Siapa yang diharapkan sebagai pembaca. D. Tujuan yang akan dicapai. Dan E. Jenis-jenis teks apa yang digunakan. Komponen tersebut saling berhubungan satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan. Selanjutnya itu B, teknik memahami teks resensi. Memahami bisa diartikan sebagai membaca, menyimak, atau juga memeriksa. Menyimak dilakukan dengan kita mendengarkan teks yang dibacakan oleh seorang kepada kita dengan baik. Sedangkan memeriksa adalah kegiatan menonton sekaligus membaca dan menyimak. Misalnya, menonton drama Korea di laptop. Selain kita menonton film tersebut, pasti juga membaca terjemahan yang ada pada layar laptop kita. Dengan membaca terjemahan daripada yang dibicarakan oleh orang dalam film tersebut, pasti juga menyimak maksud dari ceritanya. Memahami teks resensi melalui aktivitas membaca disebut membaca pemahaman, karena materi ajar ditulis dan dicetak, lalu dibaca oleh siswa. Sehingga apapun teks yang ada dalam materi ajar hanya dibaca oleh siswa melalui pemahamannya. Namun seseorang bisa saja tidak bisa memahami suatu teks dengan membaca, melainkan dengan menyimak. Jadi hal-hal yang harus kita lakukan yaitu 1. Simak dan catat judul teks. 2. Rumuskan dan catat dengan ide-ide pokok setiap paragraf. 3. Setelah selesai menyimak, baca dan lengkapi catatan kita tentang ide-ide pokok tersebut. 4. Pemahaman dengan cepat. Dan 5. Simpulkan. Yang terakhir itu C. Latihan pemahaman teks resensi. Latihan ini merupakan latihan terakhir pada materi ajar memahami teks resensi, yaitu memahami penggunaan bahasa. Pada latihan ini difokuskan pada permasalahan kosakata. Dalam teks resensi, kosakata sangat diperlukan oleh penulis agar yang dihasilkan menjadi menarik, karena dalam resensi, kosakata yang digunakan tidak bisa menggunakan kosakata standar, di mana resensi sendiri harus menarik perhatian pembaca dalam membaca dan menimbulkan kesan baik. Apa yang harus kita lakukan jika sulit memahami kosakata tersebut? Apakah kita langsung membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia?
Jangan lakukan itu dahulu. Kita bisa mencatat atau menggarisbawahi kosakata yang tidak kita pahami tersebut dan kembali membaca teks dengan melanjutkan ke kalimat berikutnya. Cobalah kita duga-duga makna dari kosakata sebelumnya yang tidak kita pahami. Hubungkan dengan kalimat sebelum dan sesudah kosakata tersebut. Dengan hal itu, kita akan lebih mudah menemukan makna dari kosakata yang sulit dipahami. Jika masih ragu atau belum paham maksud dari kosakata yang sulit tadi, barulah kita membuka KBBI untuk memastikan dugaan kita benar atau salah. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.